Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Zakat Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili yang saat ini sudah hadir Bapak Awe selaku Kasih Penerangan dan Penyuluhan, Pak Kombes Dr. R.S. Ter Pratikno MSI, Direktur Binmas Polda Jatim. Yang terhormat Bapak Kompol Wiwit Adi Satria SH, SIK MT, Kasubdit Bin Polmas, Direktorat Binmas Polda Jatim yang berbahagia, serta Bapak Ibu penyuluh, Ketua atau Sekretaris Pokjalo, Ketua dan Sekretaris FKPAI se-Jawa Timur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bermuajahah, kita bersilaturahim kembali dalam acara obrolan penyuluh agama OPA edisi ke-6 yang pada siang hari ini mengangkat tema sinergi Kementerian Agama dan Polda Jawa Timur mewujudkan dakwah Kamtibmas yang bermartabat. Bapak Ibu yang saya hormati, salawat salam mari tetap kita sanjungkan kehadiran junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang selalu menjadi panutan kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini kita bersyukur sekali karena narasumber yang kita jadwalkan hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita, dan mari kita sapa yang pertama Bapak Kombes Dr. R.S. Ter Pratikno MSI. Assalamualaikum Bapak. Berikutnya Bapak Kompol Wiwit Adi Satria SH SIK MT. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Senang sekali bisa bergabung, kita bisa bertatap muka walaupun secara virtual dengan kawan-kawan penyuluh se-Jawa Timur. Alhamdulillah, akhirnya acara-acara yang kita tunggu-tunggu ini tiba pada siang hari ini. Mudah-mudahan acara yang akan kita gelar pada siang hari ini senantiasa memberikan keberkahan bagi kita semua dan senantiasa mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, kita buka terlebih dahulu dengan bacaan Al-Quran dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ini sekali lagi senantiasa membawa keberkahan bagi kita semua. Bi barakatil Fatihah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama pengantar dari Pak Dr. Abdul Wahid Effendi selaku Kasih Penyuluhan dan Penerangan Agama Islam. Kepada Pak Awe kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man irtadah ma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Kombes Pol Ter Pratikno MSI, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Jatim. Yang kami hormati Bapak Subdit Polmas Polda Jatim, Bapak Kompol Wiwit Adi Prastio SIK MH. Yang kami banggakan pengurus Pokjaluh mulai dari provinsi, Kabupaten Kota se-Jawa Timur, dari Kabupaten Kota se-Jawa Timur, pengurus FKPAI Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam dari 38 Kabupaten Kota se-Jawa Timur, yang terhormat Bapak Kepala Bidang Bina Jawa, Bapak DRS Haji Jamal MPDI. Pada kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat berbahagia dan membuat kita seakan mendapatkan imunitas, daya kekebalan tubuh
untuk lebih bersemangat di dalam melakukan pengabdian diri pada masyarakat, di mana penyuluh adalah orang yang diangkat oleh negara untuk melakukan bimbingan dan konsultasi agama dan pembangunan dengan bahasa agama. Dalam kata bimbingan berarti mendampingi bagaimana masyarakat ini terarah, bagaimana masyarakat ini taat hukum, bagaimana masyarakat ini taat agama, bagaimana masyarakat ini bermaslahah, berkebajikan, dan berperadaban di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Tentu berbicara tentang bimbingan dan konsultasi agama dan pembangunan. Tentu bahasa pembangunan mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan tentu ketahanan nasional dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, yang di situ di-breakdown oleh penyuluh adalah bagaimana taat agama, taat negara, taat hukum dengan bahasa agama. Tentu pada posisi seperti ini, tatkala penyuluh sedang melakukan aktivitas bimbingan penyuluhan di tengah masyarakat, tentu senjata penyuluh adalah hanya ayat-ayat dari kitab suci, hadis-hadis dari sabda Rasulullah SAW, Prophet Nabi. Namun dari segi kekuatan ini tidak punya kekuatan. Maka saat ini saat yang sangat berbahagia dengan bingkai sinergi antara Kemenak dan Polda Jatim di dalam mewujudkan dai yang bermartabat, dai Kamtibmas yang bermartabat, karena bagaimanapun juga dengan melakukan bimbingan penyuluhan itu adalah substansi utama adalah bagaimana menciptakan keamanan untuk melaksanakan ibadah, karena di balik keamanan itu ada ketenangan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Tentu di balik keamanan setiap orang punya hak asasi. Hak asasi inilah yang kemudian dibatasi hak asasi orang lain, sehingga boleh seseorang beragama, berkehidupan agama, tapi tetap memberikan jaminan ketertiban buat orang lain, jaminan keamanan buat orang lain. Maka saat ini adalah saat yang tepat jika kemudian ini Pak Direktur Binmas, Pembinaan Masyarakat, berkenan untuk menjadi narasumber, Pak Subdit Polmas, Pak Wiwit berkenan untuk menjadi narasumber. Ini adalah kita mencapai titik-titik simpul persamaan dan kesamaan, sehingga antara penyuluh dengan polisi, mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat kecamatan, tingkat desa, bergandeng tangan mewujudkan kebersamaan di dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, yang bermartabat, yang memberikan jaminan bagi rakyat Indonesia. Dan kemudian berkepribadian bersatu dalam bingkai NKRI, berbineka dalam religiositas. Yang paling penting adalah bagaimana kita wujudkan kehidupan beragama dalam kehidupan bernegara yang agamis, karena memang satu sisi negara kita adalah negara yang plural, terdiri dari berbagai macam agama, suku bangsa, yang di sini disatukan dalam bingkai NKRI. Dalam kebinekaan ini, bagaimana kita punya peran yang lebih strategis. Karena itu, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Direktur, Pak Subdit, yang berkenan, dan mudah-mudahan sinergi ini menjadi sinergi berkah. Dalam bahasa agama adalah ziyadatul birri wal khair, bertambahnya kebajikan dan kebaikan, sehingga ke depan tatkala Pak Direktur nanti jalan di kabupaten mana bersama Pak Kapolda, maka insya Allah kita bersama penyuluh akan merapat, tentu akan ada sinergi dengan Polres setempat, sehingga di sana ada bahwa kita ini adalah satu dalam tugas dan kompak dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan bersama. Saya kira itu Pak Arief sebagai pengantar dari kita, dan kita siap untuk mendengarkan, dan hal apapun nanti kita persilahkan kepada teman-teman penyuluh yang merupakan ketua penyuluh fungsional dan ketua penyuluh non-PNS, silahkan diidentifikasi sehingga nanti akan kita
lebih jelas dan bagaimana langkah selanjutnya setelah pertemuan lewat obrolan penyuluh agama Islam ditambah mantap opa oma lo ya, obrolan penyuluh agama Islam mantap opa oma. Silakan saya kembalikan lagi ke Pak Arif. Ya, terima kasih Pak Awi atas pengantarnya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya mari kita dengarkan bersama paparan materi dari Bapak Kombes Dr. Elester Pratikno MSI. Dia adalah Direktur Binmas Polda Jatim dan nanti akan disambung oleh Bapak Kompol Wiwit Adisadiasa SIK MTIK Subdit Binpolmas Direktorat Bimbingan Masyarakat Polda Jawa Timur. Waktu sepenuhnya saya sampaikan kepada Bapak berdua. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang kami hormati Bapak Dr. Wendy, yang kami hormati Bapak Pudin Mafir, MSI, yang saya hormati Bapak Kombes Kamal MSI, Bapak Ibu Marodai sejajaran Jawa Timur. Terima kasih, alhamdulillah siang pada siang ini kita bisa sama-sama bersahabat walaupun melalui virtual, karena memang kondisi saat ini kita belum bisa secara masif saling bertemu, baik itu langsung ataupun pertemuan formal. Yang kami sampaikan pada saat yang lalu ketika kita bertemu, yang pertama kami sudah laporkan ke Kapolda tentang rencana penyelenggaraan kegiatan kedakian di Jawa Timur. Yang kedua, kami menyampaikan rencana program tentang penyelenggaraan kedakian di Jawa Timur. Tentunya kami berterima kasih atas kegiatan ini, untuk kami memanfaatkan betul bahwa sinergitas antara Kementerian Agama, khususnya KMD Agama Jawa Timur dengan Polda Jawa Timur ini harus menyatu. Tadi disampaikan tadi Pak Fendi bahwa untuk membangun sebuah negara kita tidak bisa secara parsial masing-masing berdiri, tapi kita harus membangun sinergitas dalam rangka memperkuat NKRI. Tadi juga dijelaskan bahwa Indonesia bukan negara berdasarkan agama, tetapi kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Artinya bahwa dalam Pancasila ditegaskan di bab pertama dan Quran Maha Esa bahwa seluruh masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia adalah bangsa religius. Bapak Ibu sekalian, kami disampaikan bahwa kami menyambut baik identitas ini yang akan kita kolaborasikan secara profesional. Ini menyampaikan Bapak Ibu sekalian tentang kedakian yang dikeluarkan oleh Polri. Yang pertama, tentunya dasarnya adalah Undang-Undang 22 Anak Indonesia. Nah, ini tentang yang nomor 2 Bapak Ibu sekalian tentang sengketa Polri. Nomor sekian di 68 dan 26 berbeda tentang pembentukan dan pembinaan Kamtibmas. Itu salah satunya adalah implementasi daripada yang ketiga tentang pengungsian masyarakat. Nah tentunya Bapak Ibu sekalian, ini bagi kami bagi Polri merupakan salah satu, kalau saya katakan saya ini kejatuhan durian jatuh apa? Kejatuhan durian ini, yang mendapatkan durian jatuh ini dengan ada acara seperti ini, dan saya terima kasih Pak Kakanwil yang telah memberikan ruang kepada kita untuk lebih mendayagunakan para dai di daerah Jawa Timur. Jadi saya ingin memberikan penjelasan pertama tentang dai Kamtibmas menurut pandangan sengketa Polri tadi. Dai Kamtibmas adalah orang-orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan memberikan dakwah atau siraman rohani agama Islam yang berkaitan dengan Kamtibmas. Kamtibmas itu kan selalu besar. Prosperity tanpa security sepertinya tidak bisa dilihat. Karena memang dasar daripada pembangunan manusia adalah security, keamanan.
itu berkaitan dengan keilmuan tentang kriminologi, bahwa ada fotonya manusia adalah bayang-bayang kejahatan. Nah, manusia inilah yang harus kita tekan supaya tidak menjadi perilaku kejahatan. Kemudian kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kami mempunyai Babin Kamtipmas hampir di seluruh desa, baru hampir, tapi belum semua. Kan tahun 2020 kita berupaya untuk memenuhi seluruh desa ada Babin Kamtipmasnya. Tadi disampaikan oleh Pak Effendi sebelumnya, kita sampaikan data jumlah dai-nya hampir 5.000 lebih. Itu saya kira ini merupakan salah satu kalau kita sinergikan masalah satu bentuk penguatan di dalam FKRI. Nah, bisa lihat di situ di Bangkalan ada babinya 63, di Banyuwangi 212, di Batu 53, Blitar 110, di Kota dan seterusnya. Ini streamingnya kok kena ya? Nah, kemudian ini data berikutnya Lumajang, Madiun, dan Kota Magetan, hampir semua Polres, hampir semua desa ada jumlahnya yang sekarang ini ada 7 desa yang ada di Jawa Timur ini berkisar 8.500. Catatan kami jumlah aktivitasnya 5.229 dan kemarin akan bertambah sekitar 20, jadi lebih daripada itu. Ini konsep dari Kamtipmas yang ada di dalam program kepolisian. Bahwa yang pertama memiliki kemampuan meningkatkan partisipasi masyarakat dan hukum masyarakat antara warga terhadap hukum. Aktualisasi dari Kamtipmas sebagai salah satu strategi pembinaan Kamtipmas melalui bentuk-bentuk program kemitraan Polri dengan masyarakat. Yang ketiga, kami memiliki program yaitu program kemitraan Polri dengan masyarakat dilakukan salah satu terus sustainable ini. Itu tidak hanya sekedar kita membuat perjanjian selesai, tapi sustainable artinya rencana sampai beberapa tahun ke depan dan ada rencana-rencana program yang secara bersandingan dievaluasi setiap saat. Tujuan daripada skep dari Kamtipmas adalah yang pertama, anggota Polri yang memiliki kemampuan siar atau Islam, ini agak sulit ditembak, tapi terus terang. Bukan ya, kalau polisi katanya tugasnya kita menangkap maling gitu kan. Tapi program-program Kapolri sudah membuat penguatan tentang kalian. Salah satunya adalah merekrut para polisi yang memiliki kemampuan dai. Sebetulnya, nah, ini luar biasa sebetulnya. Karena dikatakan tadi bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Gitu. Jadi mengangkat atau masyarakat memiliki kemampuan religiusitas itu dalam pengelolaan kepolisian. Jadi polisi sendiri ada 2. Yang pertama bisa marwahnya para polisi yang memiliki kemampuan dari itu para polisi-polisi yang lain yang memiliki kemampuan itu. Yang kedua, berdaya manfaat dalam rangka penyembuhan Kamtipmas melalui syiar. Nah, yang kedua, tokoh agama Islam dapat menjadi mitra Polri sesuai perannya dengan membangun sinergitas dai yang diberikan oleh Kementerian Agama ini. Kami terima kasih ada para tadinya ini. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Ini yang keempat, memberikan peran serta masyarakat yang mencegah, menangkal dan menangani gangguan kriminalitas di lingkungan secara laksa. Nah, tentunya yang nanti kita tidak bisa berdiri sendiri. Oleh sebab itu kita harus merekrut orang-orang yang memiliki kemampuan di dalam siar. Karena tadi disebutkan bahwa agama adalah dasar pembangunan manusia. Kalau dasar itu tonggak, bangunan itu kalau tidak ada tonggaknya mudah sekali hancur. Kalau tonggaknya kuat, bangunannya akan kuat apabila ada terpaan-terpaan dari lingkungan. Ya. Jadi peran dari bukan dari dia adalah yang pertama
Mitra Polri dalam upaya mewujudkan masyarakat Kamtibmas, kemudian memiliki partisipasi aktif dalam membantu mewujudkan keamanan dan masyarakat di rumahnya. Yang ketiga, sebagai informasi Polri dalam bidang Kamtibmas. Nah, ini bisa Bapak Ibu sekalian nanti kalau ada hal yang kira-kira perlu dikembangkan di satu wilayah dalam rangka kedakian, bisa disampaikan kepada Polri supaya Polri bisa lebih memberikan arah kepada masyarakat dan perluasan kepada masyarakat tentang ruang dan lingkup ruang dari para dai untuk memberikan sikap. Nah, ini yang asosiasi ini, Ibu, pada saat kegiatan keagamaan Islam kegiatannya memberikan ceramah berkaitan dengan Kamtibmas, pesan-pesan Kamtibmas semuanya. Membuat tulisan gitu nanti biar berkaitan dengan sinergitas bagaimana bentuknya nih yang pas nih. Sebelah kanan kepolisian, sebelah kiri Kemenang. Wah, saya kira itu cocok. Kita juga menginginkan polisi-polisi religius tentunya. Supaya apa? Supaya sesuai harapan dalam rencana Polri yang ketiga namanya strive for excellence. Jadi purna tugas, purna konsep Polri bahwa Polri akan menjadi betul-betul sesuai dengan undang-undang diharapkan sebagai pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat. Nah ini Pak, berkaitan dengan koordinasi, tentunya terima kasih kami sudah diberikan ruang pada kesempatan ini sangat baik sekali. Yang pertama tentunya sudah ada di Pak Dai yang sudah dapat laporan dari Pak Gandhi tentang laporan pelaksanaan Dai kepada kementerian, gitu. Dan nanti kita juga ingin menerima laporan itu. Yang ketiga, menjawab tunjuk Polri dalam rangka kegiatan memberikan penugasan per Dai sesuai dengan situasi yang diharapkan. Memberikan petunjuk dan dukungan moral pada kegiatan, memantau dan monitoring kegiatan. Nanti Bapak Ibu sekalian, dengan adanya kolaborasi ini, dengan adanya sinergitas ini, yang tadi Bapak Ibu memiliki kemampuan di bidang kesiaran, kita memiliki kemampuan di bidang Kamtibmas. Kami selalu memberikan bantuan dalam rangka memberikan bantuan pendampingan terhadap para dai. Jadi para dai nanti sudah tidak perlu takut lagi. Pokoknya ada kegiatan share ke polisi lokal pasti ada didampingi. Tapi kan jaminan itu. Karena nanti daftar nama Bapak Ibu sekalian yang ada di seluruh jajaran ini kami berikan kepada Polres dan Polsek setempat. Sehingga diharapkan Bapak Ibu nanti ada akan ada arahan kembali dari Polres dan Polres setempat dalam rangka operasionalisasi. Jadi Bapak Ibu mungkin akan lebih luas di dalam kegiatannya itu. Jadi tidak lagi merasa ada rasa was-was dan sebagainya, tapi ada keleluasaan di dalam memberikan sikap. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan ini merupakan tonggak bagi kami adalah tonggak sejarah kerjasama antara Kemenang dan kepolisian dalam rangka membangun NKRI yang kuat berdasarkan falsafah bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Rahmat, suaranya kita mute dulu. Pak Awi, mungkin bisa dilanjut. Oke. Monggo Pak Wiwit. Dilanjut Pak Wiwit. Monggo Pak Wiwit. Baik, terima kasih Pak Awi. Mohon izin yang tadi Bapak Jawa Timur yang kami hormati rekan-rekan dari Kementerian Agama. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Dirwimas, kami hanya sifatnya menambahkan Bapak bahwa mungkin izin Komandan bahwa kegiatan ini mungkin pengetahuan kami baru yang pertama. Mungkin di Indonesia hubungan antara Kementerian Agama dan Polda Jawa Timur dalam hal ini khususnya Direktorat Bimas dalam rangka memberikan pembinaan terhadap para penyuluh agama Islam yang ada di wilayah Jawa Timur. Ini sebagai tindak lanjut dari beberapa
pertemuan yang sudah kita laksanakan secara bersama, baik Pak Effendi dari Kementerian Agama yang ke Polda maupun kami juga sudah sering berulang kali ke kantor Kementerian Agama. Menurut kami suatu gagasan yang sangat baik dan sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Dirdimas, dalam dasarnya yang kami gunakan adalah menggunakan peraturan Kapolri atau surat keputusan Kapolri pada tahun 2005, Pak. Tentunya ini kami mohon masukan dan mohon saran daripada rekan-rekan penyuluh agama Islam, daripada rekan-rekan Kementerian Agama, sehingga kita bisa merumuskan. Tentunya tahun 2005 sampai sekarang itu hampir 15 tahun, Pak. 15 tahun tentunya butuh perubahan. Oleh karena itu, kami mohon masukan dan saran dari pihak Kementerian Agama dan rekan-rekan daripada penyuluh agama Islam ini, sehingga nanti bersama-sama kita merumuskan bagaimana konsep kerjasama yang baik antara penyuluh agama Islam dan kepolisian, dalam hal ini anggota Babin Kamtibmas. Dari sisi Kementerian Agama mempunyai penyuluh agama Islam, dari sisi kami mempunyai Babin Kamtibmas. Kami kemarin juga berbincang-bincang dengan Pak Awi dan rekan-rekan di Kementerian Agama itu menyampaikan bahwa dari rekan-rekan penyuluh agama Islam membutuhkan pendampingan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, sehingga tujuan daripada rekan-rekan melaksanakan penyuluhan agama Islam dapat tercapai dari situasi Hari Kamtibmas, sebagaimana tadi disebutkan juga bahwa memberikan rekan-rekan penyuluh agama Islam ini dan rekan-rekan dari Kamtibmas dapat memberikan informasi. Kami juga kemarin berbincang-bincang dengan Pak Awi dan rekan-rekan, itu menyampaikan rekan-rekan penyuluh agama Islam salah satu permasalahan yang dihadapi di lapangan adalah tidak berani kalau misalkan lokasinya itu daerah yang rawan secara kriminalitas, rawan kejahatan. Buru-buru, Pak, apalagi seperti itu, buru-buru mau memberikan penyuluhan, gitu. Mau berangkat ke sana saja sudah mikir. Salah satu, nah itu mungkin masukan-masukan, saran-saran daripada rekan-rekan permasalahan apa yang ada di lapangan itu, mari nanti bisa disampaikan dalam forum yang sangat berbahagia ini. Kemudian nanti mungkin dari disampaikan Pak D akan dirumuskan dalam suatu konsep mungkin MOU ataupun perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak, sehingga pengertian sinergitas, walaupun sebenarnya sinergitas ini orang sangat kaprah, tapi yang umum di masyarakat adalah sinergitas. Sebenarnya dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah sinergisme atau sinergisitas, di mana kekuatan yang dihasilkan daripada gabungan beberapa itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih optimal daripada dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Demikian juga dengan adanya dari Kamtibmas ini, kita harapkan kekuatan yang dimiliki oleh Kementerian Agama dalam hal penyuluh agama Islam dan kekuatan yang dimiliki oleh Polri dalam hal Babin Kamtibmas bisa berkomunikasi, bisa koordinasi, bisa berkolaborasi, sehingga menghasilkan suatu konsep bagaimana dari Kamtibmas ini kemudian bagaimana bisa mensukseskan tujuan outcome-nya secara menyeluruh adalah bagaimana NKRI ini bisa dapat berjalan terus, dapat tegak berdiri sampai akhir nanti. Demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, kami mendapatkan kesempatan untuk hadir di tengah rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya nambah sedikit ya, Pak. Ya, silakan Pak Awi, silakan. Terima kasih luar biasa yang disampaikan Pak Direktur sama Pak Subdit. Tinggal bagaimana sinergitas, yaitu menggabungkan dua kekuatan. Di satu sisi kekuatan di bidang keamanan, sisi yang lain kekuatan di bidang lisan, tulisan, pikiran, sehingga menghasilkan hasil dan pengaruh yang lebih besar daripada kita kerja sendiri-sendiri. Dan memang sudah saatnya, kalau memang pada kesempatan ini Pak Direktur setuju, maka paling tidak saya selaku bapaknya penyuluh yang ada di provinsi mengusulkan bahwa
di tingkat kabupaten kota, ini ada penyuluh PNS yang tergabung dalam kelompok kerja penyuluh. Itu ada ketua dan sekretaris, yang non PNS itu ada FKPAI, Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam, juga ada ketua dan sekretaris. Nah, agar optimal di tingkat kabupaten kota, serta optimal pula di tingkat provinsi, maka ini nanti insya Allah hari ini data nama itu akan saya kirim ke Pak Kasubdit, Polmas, Pak Wiwit, untuk kita berikan data itu, nama-nama. Alhamdulillah saya sudah selesai data-data itu, sehingga ada hal yang bisa saya tangkap yang disampaikan oleh Pak Direktur, bahwa bagaimana kita meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, ketaatan warga masyarakat pada hukum yang ada di negara ini, dan itu bisa disampaikan lewat khutbah, ceramah agama, walimah, lewat pamflet, poster, leaflet, buletin, dan tulisan yang baik itu bisa ditempelkan di media-media yang ada di rumah ibadah, di tengah masyarakat, maupun di-upload lewat media sosial, lewat web, dan sebagainya. Dan Alhamdulillah Pak Direktur, ini saya dalam rangka monitoring apa yang dikerjakan oleh penyuluh di kabupaten kota. Saat ini saya ada di ruang Pensar, Pembina Syariah, kan Kemenak Ngawi. Kemudian pagi tadi ada di Magetan, kemarin kita ke Ponorogo. Di satu titik Pak Dir, taruhlah kemarin kami di Ponorogo selama 2 bulan setengah, penyuluh kita yang ada di Ponorogo menghasilkan 6.837 poster. Itu satu titik. Nah, jikalau kemudian ada kesinambungan konsep yang jelas, misalkan bulan ini kita target apa yang perlu disadarkan pada masyarakat, bisa bersifat top down dari atas ke bawah, apa yang diinginkan Pak Dir, apa yang diinginkan oleh Kanwil, di breakdown oleh penyuluh baik PNS maupun non PNS, yang kebetulan ini kalau yang berkenan Pak Dir, langsung ini diusulkan SK Dai Kamtib Provinsi Jawa Timur, sehingga ada grup yang bisa disinergikan dengan, kalau di kabupaten kota itu ada Satbinmas, Kasat Binmas. Di Kasat Binmas, kemudian di breakdown di kecamatan ada Babin Kamtibmas. Sinergi ini ada silaturahim. Silaturahim ada 2 kata. Bahasa silaturahim itu, 1 menambah rizki, 2 menambahkan umur atau semakin meningkat tingkat problem perkara yang bisa kita selesaikan bersama. Bagaimana terkait dengan ini Pak Dir atau Pak Subdit? Kalau memang ini kita bisa menindaklanjuti, maka langkah kita bisa langsung ada grup, sehingga ada informasi yang bersifat top down, atau sebaliknya di tingkat bawah penyuluh kita menemukan gejala-gejala gangguan, ancaman, hambatan yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum, maka segera di tingkat bawah kita bisa segera menginformasikan, baik diinformasikan ke provinsi, ke kabupaten, mau ke kecamatan, sehingga ada namanya daya tangkal yang lebih cepat Pak Dir. Daya tangkal kita yang lebih cepat, sehingga posisi ini akan lebih ini Pak Dir, lebih menghasilkan hasil yang lebih besar. Dan ini adalah gawe kita untuk NKRI gitu. Itu mohon tanggapan dari Pak Dir maupun Pak Subdit, monggo. Baik, terima kasih Pak Dewi. Menarik sekali kita pada siang hari ini, dan kami juga berbicara awal dengan Bapak. Kami sudah menyiapkan rancangan program kerja dan kegiatan yang berguna ini. Saya sudah sampaikan ke Pak Subdit bahwa untuk tingkat Polda kita akan buatkan scan. Scan itu nanti kita turunkan sampai dengan Polres. Jadi nanti yang di Polres, di kabupaten, bisa dikelola bersama dengan Polres. Kemudian yang berada di desa-desa di kecamatan bisa dikelola oleh Kapolsek. Jadi saya kira
ya kita tidak perlu menunggu lama. Kalau Bapak sudah siap, saya kira saya harus lebih siap. Kalau seperti itu, kalau pimpinan bilang A, langsung sampai bawah A. Jadi Bapak keinginan kita bersama, saya kira bukan keinginan Bapak saja itu, tapi keinginan kita bersama. Keinginan kita bersama dalam rangka kebutuhan kita bersama. Satu tujuan kita adalah bagaimana membangun NKRI ini tetap kuat. Saya sepakat kita akan buat semacam MOU, surat keputusan seket dari Bapak Kapolda tentang kedaian ini. Termasuk sampai dengan nanti seluruhnya. Apakah itu nanti seluruh dai Jawa Timur seket Kapolda atau hanya yang di level Polda, nanti yang di kabupaten seket Kapolres dan pada kecamatan akan kita bicarakan. Tapi prinsipnya kita siap. Mau seket Kapolda boleh semua. Mau seket Kapolres yang di kabupaten saya juga setuju. Tetapi prinsipnya dai itu harus berasal dari Kemenang. Oke, siap. Siap Pak Direktur. Apa yang kalau tidak Pak Dir. Ya. Paling tidak untuk ketua dan sekretarisnya langsung seket Polda Pak Dir. Oh ya, siap. Lebih punya gigi. Dan ini sebagai senjata teman di daerah untuk berkomunikasi dengan Polres Pak Dir. Berarti ada amanat dari Pak Dir buat dia. Ya. Biasanya kita punya keistimewaan Pak, harus seket Kapolda, Bapak ke saat jajaran di Jawa Timur ini pasti akan disambut oleh para Kapolres paling tidak. Baik Pak, ini kami siapkan nanti paling tidak yang dari ketua yang di level Polda ini kami siapkan seket Kapolda. Baik, terima kasih Pak Dendi, sangat baik. Oke, terima kasih. Barangkali dari daerah Pak Arif kita gali aspirasi problem yang selama ini dirasa, kita persilahkan teman-teman dari kabupaten kota. Baik, Pak Awe, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu yang mau bertanya atau kita mau berdialog dengan Bapak Ter Pratikno dan Bapak Wiwi Adisatria, silakan untuk menyalakan atau memberikan tanda di monitor ya. Nanti akan ditunjuk oleh Pak Rahmat selaku operatornya. Silakan Bapak Ibu dari daerah yang mau bertanya atau berdialog dengan narasumber kita, Bapak Kombes Dr. RS Ter Pratikno MSI, beliau Direktur Binmas Polda Jatim, dan Bapak Kompol Wiwit Adisatria ya. SIKMT, Kasubdit Bimpolmas, Direktorat Binmas Polda Jawa Timur. Silakan Bapak Ibu yang sudah siap. Silakan. Dari mana, Gus, yang sudah siap? Halo, Pak Munir. Dinyalakan, mau tanya Pak Munir? Enggak, langsung dinyalakan bisa. Oke, langsung dinyalakan. Pak Munir. Silakan. Pak Munir sudah nyala. Mau langsung tanya? Ada yang nanya, Gus? Beres. Oke, silakan. Oke, Bapak Ibu, silakan. Nah, baik, sembari kita menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu peserta, mungkin juga perlu disampaikan pada Pak Direktur dan Pak Subdit. Nah, ini sekarang kita sudah bicara tentang ini, Pak. Di era new normal ini kan masih banyak juga masyarakat yang kurang tertib atau kurang memenuhi apa yang diimbau oleh pemerintah, terutama dalam menjaga protokol kesehatan. Mungkin bagaimana Pak tindakan atau pencegahan dari kepolisian terhadap masyarakat yang belum patuh sepenuhnya terhadap protokol atau anjuran kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah kaitannya dengan pencegahan penularan COVID-19 ini, Pak. Monggo, Pak Dir mungkin atau Pak Subdit.
Terima kasih Pak Ibu Mari. Memang kita kalau Pak Kapolda mengatakan bahwa vaksin daripada corona adalah kepatuhan. Baru sampaikan apa itu tumbuh dari dalam, dari pribadi. Pribadi itu tumbuh dari ajaran-ajaran. Salah satunya berasal dari syiar agama. Karena syiar agama berasal dari kitab suci. Perlu disampaikan, COVID itu kepatuhan tentang anjuran pemerintah berkaitan dengan penanggulangan COVID. Jadi pembentusan COVID itu salah satunya kepatuhan terhadap physical distancing, kepatuhan terhadap protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, selalu cuci tangan, kalau ada pakai hand sanitizer, kemudian tidak ada kepatuhan terhadap physical distancing, menjaga jarak. Nah ini berdasarkan ayat-ayat kitab suci. Masyarakat akan cenderung lebih menerima pada slogan-slogan dibandingkan dengan ucapan yang disampaikan melalui ayat-ayat kitab suci berkaitan dengan COVID-19. Itu Bapak Marit yang disampaikan tentang penanggulangan COVID. Karena di wilayah kebetulan kami sampaikan ada beberapa penelitian. Yang pertama, masih banyaknya orang tidak menggunakan masker. Karena pendapat dari salah satu pendapat dari seorang ahli kesehatan bahwa epidemiologi, masker ini adalah 60%. Penggunaan masker dan 60% menjaga pencegahan COVID. Yang lainnya adalah imunisasi berkaitan dengan vitamin, kemudian kesehatan, dan hampir rata-rata persentase terbesar pasien gagal, artinya yang tidak sembuh yang meninggal dunia adalah pasien yang ada bawaan, terutama berkaitan dengan jantung, sebagainya. Tapi kalau yang umumnya yang sehat, itu umumnya bisa terjadi keimpunan karena umumnya dia selalu menjaga fisik dengan cara makan yang cukup, makan yang cukup. Jadi saya kira juga jangan sesuatu yang dihindari. Contoh rapid test. Rapid test itu kan sebetulnya menguntungkan supaya kita tahu bahwa kondisi kita ini sampai seberapa jauh. Jangan-jangan kalau kita tidak pernah rapid, kita tidak tahu bahwa kita ini adalah orang yang menular. Jangan-jangan. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada warga masyarakat. Kemudian berkaitan dengan orang sudah meninggal di COVID, ya kondisi negara, kondisi saat ini seluruh dunia seperti itu. Jadi supaya tidak terjadi penyebaran, berikan kepercayaan kepada pemerintah berkaitan dengan program-program dan konsep-konsep penanggulangan COVID. Demikian Pak Mario kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ini karenanya juga kita di masyarakat masih banyak yang kita jumpai yang mereka abai Pak, ya, tidak pakai masker dan bahkan mereka dengan terang-terangan itu istilahnya tidak takut sama sekali gitu loh Pak. Ada bahaya COVID yang memang tidak boleh kita terlalu takut, tetapi kita juga harus waspada. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, kesempatan saya berikan kepada yang sudah mau tanya. Pak Khairul Anwar kayaknya sudah disiapkan mic-nya. Silakan Pak Khairul Anwar dari Situbondo ya. Silakan Pak Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Khairul. Mas Arif di Situbondo, dari Ikam dari Pak dan dari Naif. Nah, kemudian kadang-kadang banyak yang belum paham. Akhirnya banyak yang belum paham itu dengan teman-teman penyuluh yang di kecamatan itu banyak yang belum nyambung. Nah, ini mungkin perlu sosialisasi dari atas ke bawah agar bisa bersinergi dengan baik. Terima kasih Mas Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tampung dulu aspirasi dari Pak Khairul Anwar Situbondo yang nantinya bisa dijawab Pak Per ataupun Pak Wiwit. Baik, di belakang Pak Khairul ada yang mau bertanya, silakan.
Di belakangnya Pak Khairul, ada yang mau bertanya? Silakan. Mas Andi. Oke, Mas Andi, silakan di. Oh, ini atau Pak Suban, ya. Pak Imam. Oke, Pak Imam sudah nyala. Oke, Bu Malika. Silakan Bu Ica dari Surabaya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Pak. Ya, Pak Dir dan Pak Kasubdit. Salam sehat, salam sejahtera. Dan buat teman-teman yang lain, mohon maaf ini jaringan saya terdetek sepertinya agak kurang nyambung. Apa bisa ditangkap suara saya? Bisa. Suaranya jelas. Suaranya jelas ya? Jelas. Oke. Baik. Silakan Bu Ica. Iya, pengawalan kita dengan Kantipmas itu nanti sebatas apa gitu. Jadi pengawalan kita sebatas apa, dan seandainya ada semacam tidak disiplin menggunakan protokol kesehatan, itu kira-kira sanksinya seperti apa begitu kan? Ada sanksi adatkah atau mungkin ada titik jera psikologisnya seperti apa begitu kepada itu dulu Mas Arif yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Fasilitas yang baik sehingga halo, ya, silakan yang mau gabung. Ya. Yang sudah ada itu halo. Masjid Al-Azhar dan pelayanan Oke, mungkin dua penanya ini dulu Pak Direktur dan Pak Subdit untuk bisa ditanggapi. Yang pertama tadi dari Pak Khairul Anwar yang menanyakan tentang sinergi di tingkat bawah. Dan yang kedua dari Bu Ica, ya dari Bu Ica. Monggo, silakan Pak Hadir. Aku ada wajib polisi nih di VPN aku. Bukan itu karena aku. Harus mundur. Silakan Pak. Monggo Pak Dir. Ya. Muncul-muncul. Memang tugas pemerintah itu Hanya begini. Itu loh. Itu loh. Oh, gitu. Oh, ndelok loh. Hubungan loh ya. Analisa tentu artinya menyampaikan pesan-pesan kita kepada masyarakat supaya bisa diterima. Nah persoalannya mungkin sampaikan Pak Khairul, banyak di lapangan yang kurang paham tentang itu. Nah, kemudian yang menjadi persoalan tugas siapa ini? Artinya yang pertama tugas semua orang yang mengetahui tentang itu. Yang kedua tugas pokok untuk memberi penjelasan kepada orang pemerintah yang dikatakan adalah kembali katalisator tadi, menyampaikan informasi kepada masyarakat, kemudian menerima informasi dari masyarakat untuk diolah kembali dalam sebuah program kebijakan. Jadi terima kasih Pak Khairul, mungkin catatan bagi kami kalau yang ada hal yang di bawah belum dapat diterima informasi itu, mungkin ke depan kita akan lebih banyak menyampaikan itu. Kami akan menyampaikan kepada Satuan Wilayah, terutama Polres, kemudian nanti dengan bekerjasama dengan Pak Khairul terutama, kami tentunya pasti dalam kesempatan minggu ini kami sudah komunikasikan dengan Polres. Mudah-mudahan Polres bisa mengkomunikasikan dengan Bapak Ibu sekalian yang berada di kabupaten. Kemudian yang dari Ibu Ica, sampai sejauh mana? Jadi berkaitan dengan pelanggaran.
penggunaan anggaran itu diatur melalui regulasi. Nah, regulasi itu dikeluarkan oleh pemerintah daerah, terutama pemerintah kabupaten dan pemerintah kota, yang disebut dengan Pergub atau Perda. Nah, itu tentunya tugas kita bisa mengumpulkan informasi dari warga masyarakat, disampaikan kepada satuan atas supaya itu bisa menjadi analisa dan evaluasi bagi pikiran-pikiran di kabupaten dan kota. Gitu. Nah, yang akan dipikirkan oleh mereka tentang bagaimana memasifkan tentang protokol kesehatan. Kemudian tadi sampai di mana? Nah, tugasnya Polri ini salah satunya adalah memberikan bantuan untuk pendampingan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang melakukan tiga hari minta hadis penyuluh ini khutbah di masjid ini alamatnya ini. Itu suatu kami akan menghadiri tempat pertemuan panjenengan. Nah, kalau pulang saya diapakan? Nggak usah mikir itu. Nggak usah mikir itu. Saya ingin nanti ketika panjenengan Halo Pak Dir. Ya. Ya, monggo Pak, dilanjut. Saya kira itu Pak. Nanti, Baik Pak Dir, ini kalau sudah terjawab semua, ada pertanyaan berikutnya dari Bu Sriwanti. Silakan Gus Rahmat, dinyalakan mic-nya Bu Wanti dari Lumajang. Pak Rahmat, silakan dinyalakan mic-nya Bu Wanti. Oke, silakan Bu Sriwanti. Terima kasih Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Direktur, Assalamualaikum. Pak saya dari Kabupaten Lumajang. Yang pertama, yang ingin saya sampaikan dari Kabupaten Lumajang, seiring dengan kondisi COVID-19, Lumajang sebenarnya kemarin itu sudah masuk zona kuning. Dengar ya suara saya, Mas Ari? Jelas. Ya, itu sudah masuk zona kuning. Akan tetapi sekarang kembali zona merah, bahkan merah. Nah, yang pertama, karena memang ketidakdisiplinan dari masyarakat. Yang kedua, kawan-kawan yang ikut Zoom di sini, FKPAI dan penyuluh, saya ingin menyampaikan bahwasanya kawan-kawan itu sendiri tidak disiplin gitu loh, tidak disiplin, nggak mau pakai masker. Kalau ada yang pakai masker bahkan dibully. Nah ini bahkan dibully. Sekarang seakan-akan sekarang itu tidak ada yang namanya corona begitu. Padahal kalau kita ketahui corona itu kan tidak nampak gitu. Nah keinginan saya gitu kawan-kawan penyuluh, ini ada juga yang dari Lumajang, semuanya ikut berpartisipasi dalam menggerakkan, dalam menggalakkan bahwasanya memberikan edukasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Itu yang terpenting. Gitu. Jangan kawan-kawan malah membuli yang pakai masker, yang cuci tangan, dan lain sebagainya. Nah ini, karena dari Bupati pun, ini Pak Direktur, Pak Bupati sudah menyampaikan bahwa setiap hari itu di jalan-jalan itu Pak Bupati ikut serta ini operasi masker. Nah ini bersama Kapolresnya, bersama TNI dan semuanya lintas sektoral itu ikut operasi masker. Tapi memang masyarakatnya semacam itu. Yang terpenting adalah saya menginginkan kawan-kawan penyuluh yang ikut Zoom ini juga banyak dari Lumajang. Mari kita sama-sama ikut berpartisipasi. Jangan malah dibully. Ini yang terpenting. Yang terpenting itu. Solusinya, Pak. Kami mohon solusi yang terbaik. Kami mohon solusi yang terbaik. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wanti atas pertanyaannya. Berikutnya di belakang Bu Wanti ada yang mau gabung, Pak Imam. Halo Pak Imam. Silakan Pak Imam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Oh, siap. Siap. Di Sidoarjo, Pak Direktur. Siap. Ruang pertama ya. Terima kasih. Yes. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Direktur terkait dengan kerjasama antara Kementerian Agama, khususnya penyuluh agama dengan kepolisian. Kami yang di Sidoarjo memang terjalin bagus antara kepolisian resort dan sektor. Alhamdulillah bisa terjalin dengan bagus. Cuma yang terkait dengan Dai Bimas dari kepolisian kami sampaikan memang belum terjalin. Jadi mungkin dengan adanya kegiatan ini kita bisa menindaklanjuti di tingkat kabupaten sehingga terjalin kerjasama yang baik selama ini dengan Polresta Sidoarjo sudah baik. Kami harapkan akan lebih baik. Demikian juga mungkin bisa sebagai masukan untuk daerah-daerah lain yang mungkin selama ini belum ada keterjalinan dengan baik, mungkin bisa ditindaklanjuti di tingkat Polda ke kepolisian resort. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sementara kita tampung dulu 2 pertanyaan dari Bu Wanti tadi. Jalan-jalan. Bagaimana cara untuk menghadapi pembulian ini, Pak? Karena justru kadang-kadang masyarakat atau golongan yang taat protokol kesehatan ini malah dianggap sesuatu yang aneh oleh masyarakat. Juga dari Pak Imam Ghazali. Monggo Pak Dir ataupun Pak Kasubdit bisa memberikan pencerahan, Pak. Silakan, monggo. Imam, ada beberapa pandangan tentang kesehatan ke depan. Kalau sekarang ada masa di normal, gitu kan? Bahwa saya kutip pernyataan dari Pak Yusuf Kala, mantan Wakil Presiden, tentang protokol kesehatan, bahwa masker ini kemungkinan menjadi pakaian sehari-hari nantinya. Bahkan mungkin sampai dengan tahun 2000 dan seterusnya. Artinya bahwa mari kita membiasakan sesuatu menjadi yang baru. Kalau mungkin Ibu katakan tadi ada yang membuli, kalau di Jakarta atau Surabaya itu dibalik. Kalau yang tidak menggunakan masker malah yang dibuli, gitu kan? Jadi sekarang kalau kita mau ke mall, kalau kita tidak pakai masker malah jauh-jauh orang. Tetapi kenapa? Karena sudah tahu bahwa kondisi ini mewajibkan seseorang, penjagaan kesehatan ini mewajibkan seseorang menggunakan masker. Nah, bagaimana cara yang tidak dibuli? Dari Ibu, terima kasih kepada Bapak Ibu dari ini, yang saya pikir ini memiliki talenta yang luar biasa yang semua orang tidak dimiliki. Semua orang tidak memiliki kemampuan ini. Bapak Ibu satu memiliki kemampuan siar. Yang kedua ketabahan. Walaupun orang ngomong apa saja itu tetap siar. Karena itu adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh Gusti Allah ini kepada Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang istimewa. Mungkin tidak sama dengan saya, kalau saya tidak punya kemampuan siar. Kemampuan saya adalah bagaimana menanggulangi kejahatan yang ada di suatu wilayah berdasarkan kompetensi saya. Saya pikir kita harus terus-menerus dan sebagainya dan lulusan. Termasuk Polri dalam memberikan penyuluhan sudah sangat banyak sekali. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di spanduk-spanduk di jalan itu banyak sekali. Tidak boleh lelah, terus karena warga masyarakat ini tidak sama, tidak flat, heterogen. Pengetahuannya juga heterogen. Ada yang sekolah, ada yang tidak sekolah, ada sekolahnya cukup sedang, ada yang cukup tinggi, ada yang balelo, ada yang menurut itu. Nah, persoalannya ketika kita ketemu yang balelo, kita tidak boleh menyerah. Gitu. Kita harus selalu memiliki pikiran positif bahwa suatu saat yang balelo akan mengikuti kata-kata yang baik dalam rangka memberikan perlindungan juga pada orang sekitar. Kemudian Pak, jadi terima kasih Pak Imam. Pak Imam. Saya sudah juga melihat kolaborasi antara pemerintah daerah, antara Polres, Kodim, pemerintah daerah beserta jajarannya itu dalam rangka menanggulangi COVID. Memang Pak,
namanya virus kan tidak kelihatan. Bapak Ibu sekalian, jangan dipikir saya ini berpakaian gagah tidak pernah takut. Takut juga saya ya Bapak Ibu. Ya, saya takut juga. Saya kalau ke pasar, kemudian takut saya. Saya kalau ke pasar atau itu rumah-rumahnya, saya tidak cukup satu. Saya menggunakan double yang dipakai oleh Pak Wewe. Itu standar. Saya hanya lapis. Tapi kalau hanya sekedar di lingkungan saya nggak bersih, saya menggunakan ini. Sama Pak, jadi saya pun takut. Karena virus tidak kelihatan. Gitu. Kita batuk sedikit, sekarang kalau ada anggota batuk, keluar semua gitu. Nah itu artinya takut, kita takut sebetulnya. Tapi ketakutan kita itu tidak boleh juga memberikan nilai negatif kepada kita terhadap kita dalam rangka penyuluhan kepada masyarakat. Demikian Pak Hedi, terima kasih informasinya dan juga mungkin bisa menjadi contoh bagi yang lain dalam rangka kolaborasi penanggulangan COVID. Demikian Pak Ibu dan Bapak sekalian. Ya, baik. Terima kasih Pak Ter dan Pak Wiwit atas penjelasannya. Ini masih ada waktu beberapa menit kurang lebih. Silakan Bapak Ibu, saya persilakan masih. Saya buka satu termin penanya yang mau tanya, silakan Bapak Ibu. Silakan. Sambil nunggu ya, Pak Saifuddin. Iya. Sambil nunggu, mohon izin. Oke, silakan Pak Wid. Silakan. Monggo Pak. Menambahkan tadi terkait apa yang ditanyakan oleh Bu Sriwan. Pada saat 239 ilmuwan peneliti dari 32 negara itu sudah mengirimkan surat terbuka kepada WHO dalam bahwa virus ini menyebar dalam jarak 2 meter. Jadi melalui droplet lagi sudah melalui udara dan sudah dikirim surat terbuka kepada WHO. Karena WHO saat ini masih menyatakan bahwa penyebaran virus itu melalui droplet. Oleh karena itu, yang membuli itu menurut kami kurang pengetahuan. Bahwa sangat luar biasa pelindungnya buat kita. Sebagaimana disampaikan oleh Pak tadi, baju coklat ini pun tidak bisa melindungi kami daripada virus ini. Kemudian yang kedua, ada satu hal yang menarik yang sekarang lagi menjadi perhatian publik dan tentunya dengan pekerjaan kita secara sebagai penyuluh maupun sebagai petugas kepolisian bahwa ada beberapa kasus dalam hal pengambilan paksa jenazah yang sudah positif tertular oleh COVID-19. Bapak yang memberikan penyuluhan, bisa memberikan himbauan, bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan meninggalnya, karena yang bagaimana kita ketahui bahwa meninggalnya ini adalah karena mati syahid. Karena mungkin keluarga yang ditinggalkan tidak perlu khawatir. Kalau misalkan tidak bisa merawat keluarga yang meninggal, harus menanggung dosa ataupun harus ada sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Karena sebagaimana kita ketahui yang di Surabaya dari kalian kene Bu, ya kata saya begitu kecamatan Bu. Monggo Bu, nanti nama sinten? Kapan diganti dari kemarin? Dari beberapa tersangka yang diamankan oleh kepolisian itu positif tertular oleh COVID-19. Oleh karena itu kami menitipkan ini kepada Bapak Ibu sekalian bisa memberikan himbauan dari sisi agama Islam. Bagaimana menyadarkan mereka bahwa apabila seseorang yang seorang jenazah yang sudah terkonfirmasi positif untuk tidak dibuka lagi ataupun dibawa pulang secara paksa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Ter dan Pak Wiwit atas
pencerahannya kepada kita semua. Baik Bapak Ibu, masih saya persilakan untuk satu orang penanya ya, karena waktu kita tinggal beberapa menit. Silakan. Satu orang penanya ini. Nah, ini juga ada peserta yang menanyakan kepada kita edukasi, Pak, ya, protokol kesehatan di tempat resepsi. Nah, ini penyediaan penyajian konsumsi dan sebagainya. Gitu. Mungkin ada himbauan, Pak, untuk yang punya hajatan kayak gini, Pak. Pak Ter ataupun Pak Wiwit, monggo, Pak. Edukasi di tempat resepsi pernikahan. Monggo, Pak Ter ataupun Pak Wiwit. Baik rekan-rekan, untuk maklumat Kapolri dalam hal berkumpul di tempat umum memang sudah dicabut. Jadi maklumat Kapolri yang dulu awal-awal COVID itu melarang untuk berkumpulnya ini sudah dibuka dengan adanya new normal ini. Dan kami melihat ada beberapa catering, mungkin penyedia makanan yang sudah memberikan konsep dalam artian buffet-nya itu dia pakai penutup kaca yang kami ketahui, penutup kaca sehingga mungkin ketika mengambil makanan tidak langsung mungkin dari udara ataupun dari air liurnya atau apa ini yang bisa mengenai makanan. Dan kami lihat beberapa hotel sudah menerapkan protokol seperti itu. Mau tidak mau new normal life ini harus kita hadapi karena sampai dengan saat ini dan kita tidak tahu kapan bahwa vaksin COVID-19 ini akan ditemukan. Oleh karena itu, suka tidak suka, mau tidak mau, senang tidak senang, kita harus membuat suatu aturan yang bahkan dalam beberapa obrolan itu di beberapa media sosial bahwa sebenarnya memang inilah kehidupan yang harus kita jalani. Karena di luar itu akan semakin banyak virus yang semakin berkembang. Oleh karena itu memang kita harus membudayakan yang dulu itu yang katanya sebelum new normal itu memang kita rasakan kurang baik memang. Ini sekarang new normal ini baik untuk kita. Baik dalam hal kita harus peduli dengan kesehatan kita, harus peduli dengan lingkungan kita, sehingga kita bisa lebih produktif lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, ini tersisa waktu kurang lebih 10 menit ya. Kalau masih ada yang mau bertanya, bisa ya, kasih masukan Mas Arif? Silakan. Bu Mufarokah ya, silakan dari Bangkalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Mas Arif kepada Bapak pihak kepolisian menggarisbawahi apa tadi yang dijelaskan, bahwasanya berbagai kejadian yang terjadi di dalam masyarakat kita seperti penjemputan paksa jenazah yang positif COVID itu memang berangkat dari ketidakpercayaan masyarakat atau mungkin ketidaktahuan masyarakat. Oleh sebab itu kami memohon ini mungkin masukan kepada pihak jajaran kepolisian, baik itu dari Polsek ataupun Polres tempat, itu mengumpulkan tokoh penting yang ada di dalam masyarakat itu untuk memberikan pencerahan. Karena saya yakin masyarakat secara luas tidak tahu bahwasanya ketika jenazah itu positif COVID, itu berbahaya ketika harus dimandikan sebagaimana yang terjadi di dalam masyarakat kita. Jadi alangkah lebih enaknya ketika kita duduk bersama dengan tokoh masyarakat penting yang ada tingkat bawah untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Apalagi mohon maaf kita berbicara masyarakat Madura, kalau yang berbicara itu adalah tokohnya, kiainya, insya Allah mereka akan paham dan menerima tentang itu. Terima kasih. Cuma itu aja Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, silakan Pak Ter sama Pak Kasubdit bisa diberikan penjelasan usulan dari Bu Mufarokah dari Bangkalan ini. Pak silakan Pak Dir. Di Bangkalan, terima kasih. Ini juga aspek kejadian ini juga merupakan sebetulnya respect ke kita. Bahwa masyarakat itu juga citranya polisi. Kita ada moto, apabila Anda ingin melihat polisi suatu wilayah, lihatlah masyarakatnya. Apabila Anda ingin melihat masyarakat suatu wilayah, lihatlah polisinya. Artinya bahwa masyarakat juga cerminan polisi. Mungkin salah satunya adalah kurang sosialisasi tentang
persoalan COVID ini kepada seluruh masyarakat. Kemudian dari peran tokoh, Bu, terima kasih. Ini masukan dari kami. Mungkin selama ini yang kita kerjakan belum maksimal, akan kita maksimalkan dengan saran-saran dari masukan dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita di lapangan bisa bekerjasama dalam rangka mengelola kondisi ini supaya masyarakat menangani secara bersama. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Ter dan Pak Kasubdit. Ini nampaknya juga waktu membatasi kita. Mohon sebelum acara ini kita tutup, Pak Ter ataupun Pak Wiwit bisa memberikan closing statement, Pak. Monggo kepada kami semua. Kami berbahagia di seluruh kabupaten. Belum kabupaten. Itu terutama rekan Mas ini. Supaya dalam waktu sesingkat-singkatnya bukan Zoom meeting Polres dan Polsek dengan para dai, para penyuluh agama ini di Polres dan di Polsek. Demikian juga nanti mungkin kami undang saja nanti yang dari Kementerian Agama yang di Kanwil ini kan dekat untuk bersama-sama seluruhnya tahu bahwa kita sudah membuat suatu kerjasama dan kolaborasi dalam rangka meningkatkan keamanan di masyarakat dalam rangka penanggulangan COVID, dan tentunya yang terakhir adalah bagaimana kita supaya tetap menjaga NKRI ini sebagaimana cita-cita para pendekar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Wiwit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Wiwit. Dari penyuluh agama Islam dan Babin Kapti Maskuat Jawa Timur hebat. Terima kasih. Singkat, padat, jelas Pak Wiwit. Baik Pak Awi, silakan Pak Awi, closing statement-nya Pak Awi. Pak Awi, Pak Rahmat, Pak Awi dinyalakan mic-nya, Pak Rahmat. Halo Pak Awi. Monggo Pak Awi. Iya Pak Arif. Pak Awi. Ya silakan Pak Awi, closing statement-nya Pak Awi. Acara akan kita akhiri, monggo. Oke. Berkaitan dengan ini penting, betul. Seperti pengalaman Mbak Ica di Surabaya, di kampung peredaran gelap dan prostitusi terselubung, memang sering mendapatkan teror, sehingga sinergi ini penting. Taruhlah itu ada backup keamanan di satu sisi yang lain ada keberlangsungan bimbingan penyuluhan. Contohnya yang lain, taruhlah di satu masjid, rekan itu abai terhadap protokol kesehatan, maka bersama polisi datang ke masjid, sekali lagi bersama polisi datang ke masjid, datang di saat sholat Jumat, kemudian habis sholat Jumat, kita menyampaikan protokol kesehatan, surat edaran Menteri Agama, sisi yang lain polisi menyampaikan kebijakan kepolisian, sehingga ini sebagai pemberitahuan awal. Jadi kalau kemudian belakang pada pertemuan yang akan datang, masyarakat abai, maka minta izin sekaligus, takmirnya nanti akan kita amankan sebagai penanggung jawab. Artinya apa? Sisi persuasif kita ada, preventifnya ada. Sehingga harapan kita ke depan seperti ini Pak Direktur. Sehingga di satu sisi ada ketaatan hukum, karena memang fakta masyarakat itu ketaatan hukum itu karena ada ancaman seperti orang yang pakai helm. Orang pakai helm itu karena ada operasi. Kalau tidak ada operasi, orang tidak mau pakai helm. Nah, terkait dengan ini pun begitu, kita sama polisi begitu. Dan Mbak Ica gitu, sama polisi di situ menyampaikan bahwa konsep agama ini, ketika ada provokator, paling tidak provokator ini bisa kita ambillah, kita amankan. Sehingga pada satu sisi keamanan ketertiban sebagaimana yang kita inginkan, bahwa bagaimana partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat dengan hukum dan ketaatan masyarakat dengan hukum ini insya Allah bisa terwujud. Dan mudah-mudahan dengan ridha Allah, sinergi ini betul-betul Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin.
sinergi ini betul-betul dapat. Amin. Paling tidak mulai tahun 2020 sebagai tonggak di. Amin. Oke, Pak Awe. Terima kasih. Direktur Binmas ini adalah Bapak Dr. Ter Pratikus, Pak. Ya itu. Oke. Terima kasih Pak Awe atas closing statement-nya. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah acara obrolan penyuluh agama pada siang hingga menjelang sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Namun sebelum saya tutup, perkenankan saya menyampaikan sebuah pantun. Beli ikan teri di pasar turi, pakai jas warna biru muda. Kerja sendiri kurang punya nilai, lebih baik kita bekerja sama. Mantap, mantap. Saya ngimbangi Pak Wiwit ya Pak Wiwit. Baik, Bapak Mantap. Ibu ya. Mantap, luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian obrolan kita pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan pertolongannya kepada kita semua sehingga jalinan silaturahmi dan kerjasama kita akan senantiasa berjalan dengan baik dan akan Indon maka ono Indon niki. masa-masa yang akan datang. Selaku Indon berada. moderator, apabila ada kekurangannya, ada khilafnya, mewakili teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak Kombes Dr. Ter Pratikno MSI, Bapak Direktur Binmas Polda Jatim, dan Bapak Kompol Wiwit Adi Satria SH SIKMT, Kasubdit Binpolmas Direktorat Binmas Polda Jawa Timur yang pada siang hari ini berkenan menjadi narasumber. Semoga amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kata Allahumma biqil amitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adi.